Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 semuanya, dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran IPA mengenai materi penggolongan darah bersama saya, Bu Ernitya Sfatnani. Sebelum masuk ke materi ini, kita lihat dulu pengertian dari golongan darah. Golongan darah yaitu pengelompokan sel darah merah berdasarkan keberadaan substansi spesifik yang menempel pada permukaan sel darah merah. Penggolongan darah manusia sendiri itu dibedakan menjadi 3 sebenarnya. Ada penggolongan darah sistem ABO, penggolongan darah sistem Rhesus, dan penggolongan darah sistem MN. Pada hari ini kita akan belajar dua sistem penggolongan darah, yaitu sistem ABO dan sistem Rhesus. Yang pertama adalah golongan darah dengan sistem ABO atau AB0, yaitu penggolongan darah berdasarkan ada tidaknya protein spesifik, yaitu agglutinogen yang ada pada sel darah merah atau eritrosit, dan agglutinin atau antibodi atau serum anti pada plasma darah, cairan darahnya. Jadi ada dua, agglutinogen berada pada sel darah merahnya dan agglutinin itu berada pada plasma darahnya. Kita lihat ada jenis dari penggolongan darah ABO itu ada 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan terakhir adalah golongan darah O. Pada golongan darah A itu adalah memiliki agglutinogen A dan memiliki agglutinin beta atau anti B atau anti agglutinogen B. Sedangkan pada golongan darah B memiliki agglutinogen B dan memiliki agglutinin alfa atau anti agglutinogen A. Sedangkan AB itu hanya memiliki agglutinogen A dan B tetapi tidak memiliki agglutinin. Sedangkan O itu tidak memiliki agglutinogen tetapi memiliki agglutinin alfa dan beta. Berdasarkan ini, kita bisa tahu bahwa penamaan golongan darah A, B, AB, dan O itu berdasarkan agglutinogennya. Coba kita lihat pada tabel ini. Adanya agglutinogen A pada sel darah merah itu dinamakan golongan darah A. Sedangkan ada agglutinogen B dinamakan golongan darah B. Kalau ada A dan B itu dinamakan golongan darah AB. Sedangkan yang tidak memiliki agglutinogen di dalam sel darah merahnya itu dinamakan O. O sendiri itu sebenarnya berasal dari kata 0. Artinya tidak ada agglutinogen. Karena yang lain menggunakan huruf, maka 0 itu penyebutannya menjadi O. Nah, kita lihat pada orang dengan golongan darah A itu memiliki agglutinogen A dan memiliki agglutinin beta. Artinya agglutinin beta itu adalah anti B. Apabila orang dengan golongan darah A kecampur dengan orang golongan darah B, itu akan terjadi penggumpalan karena orang dengan golongan darah A itu punya agglutinin beta. Artinya apa? Ketika kecampuran punyanya agglutinogen B pada golongan B, dia akan bereaksi. Jadi agglutinin beta itu benci terhadap agglutinogen B gitu. Sebaliknya pada golongan darah B itu punya agglutinogen B. Sedangkan agglutininnya adalah alfa, artinya anti A. Jadi dia benci terhadap agglutinogen A. Jadi A dan B itu apabila ada transfusi darah tidak boleh dicampurkan karena ada nanti mekanisme penggumpalan darah, jadi nggak boleh dicampur. Nah, coba kita lihat yang AB. AB itu punya 2 agglutinogen. Otomatis di dalam darahnya karena dia punya 2 agglutinogen, dia tidak akan memiliki agglutinin alfa maupun beta. Jadi darahnya itu tidak punya anti A maupun anti B-nya. Terus kemudian golongan darah O itu tidak punya agglutinogen A dan agglutinogen B. Kenapa? Karena di darahnya itu ada agglutinin alfa dan beta. Artinya dia punya sifat yang anti terhadap agglutinin A dan anti terhadap agglutinin B. Jadi nggak mau. Terus kemudian
Dulu itu ada namanya resipien universal dan donor universal, tetapi untuk sekarang sudah tidak dipakai lagi. Jadi ketika ada transfusi darah, golongan A harus ditransfusi atau diberikan donor oleh golongan darah A, B dengan B, AB dengan AB, O dengan O, tidak boleh dicampur. Nah, itu akan membahayakan pada pasiennya. Selain golongan darah mengenai sistem ABO, nah, ini adalah contoh pengecekan menggunakan golongan darah. Jadi ada serumnya, serum A, B, antiserum A, B, dan ABO. Jadi ada serumnya. Nah, kedua adalah sistem resus. Berdasarkan ada tidaknya faktor resus agglutinogen D. Jadi tadi ada agglutinogen A dan B, kemudian kalau resus itu menggunakan agglutinogen D. RH plus atau resus positif adalah apabila memiliki faktor resus atau punya agglutinogen D di dalam darahnya. Kemudian resus negatif adalah apabila tidak memiliki faktor resus atau tidak adanya agglutinogen D. Di Indonesia, hampir semuanya itu memiliki resus positif. Dan yang negatif itu jarang. Baik di dunia juga, untuk orang dengan resus negatif itu prosentasenya sedikit sekali. Oleh karena itu, orang dengan golongan resus negatif itu susah dicari, biasanya susah dicari donor darahnya. Tuh. Selanjutnya adalah mekanisme pembekuan darah. Kita lihat. Mekanisme pembekuan darah ini terjadi saat terjadinya luka. Jadi ketika ada luka dan mengeluarkan darah, itu maka ada namanya pembekuan darah. Artinya darah itu akan berhenti keluar. Yang pertama yang berfungsi pada ketika terjadi luka adalah sel darah yang bagian trombosit atau keping darah. Ketika terjadi luka, maka trombosit di dekat luka itu akan pecah, mengeluarkan faktor anti hemofilia. Artinya anti penyakit hemofilia. Pecahnya trombosit ini akan mengeluarkan enzim yang disebut sebagai trombokinase, enzimnya yang berada di dalam trombosit. Nah, enzim trombokinase ini berfungsi untuk mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+. Kemudian selanjutnya trombin inilah yang dia akan berfungsi untuk mengubah fibrinogen yang ada di plasma darah menjadi fibrin atau benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang nantinya akan menutup luka kalian. Jadi kalian pernah terluka misal yang parah dan ada luka yang kering, biasanya pada keringnya itu ada seperti selaput-selaput putihnya. Ada seperti benang-benang putihnya, itu adalah si benang-benang fibrin. Nah, coba diamati anti-FAH ini, faktor anti-hemofili ini. Pada orang normal, itu semuanya punya faktor anti-hemofili. Apa sih hemofili itu? Hemofili atau hemofilia itu adalah kelainan pada manusia yang dia tidak bisa membekukan darahnya. Artinya ketika dia terjadi luka, baik luka sekecil apapun, itu darahnya akan terus keluar, tidak bisa berhenti, kecuali dia diberikan obat khusus oleh dokter. Ya, jadi orang dengan hemofilia itu tidak akan bisa menghentikan luka, karena ketika di sini berarti trombositnya nggak akan bisa pecah dan mengeluarkan trombokinase. Berbeda dengan kita yang normal, itu bisa menutup luka kita. Oke. Selain itu, coba ketika kalian terluka, ada yang namanya nanah. Sebenarnya nanah itu apa toh? Nanah itu adalah dari sel-sel darah putih yang mati yang dia memakan bakteri atau kuman-kuman yang ada di sekitar luka. Jadi dia mematikan kumannya bersama dia mematikan dirinya sendiri. Maka dari itu terdapat biasanya kalau infeksi ada nanahnya. Gitu ya. Sekian untuk materi hari ini mengenai penggolongan darah dan mengenai bagaimana mekanisme pembekuan darah. Banyak salahnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.